Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus boleh melawat setiap kami sambil kami merenungkan bacaan kami hari ini. Bapa, berbicaralah kepada kami lewat Roh Kudus, bentuk hati kami, bentuk pikiran kami, transformasi kehidupan kami. Sehingga makin hari kami boleh hidup makin menyenangkan Tuhan. Makin hari makin serupa Kristus. Kami serahkan beberapa waktu ke depan ini, pakai juga hamba-Mu, ampuni dosanya, dan layakkan dia untuk menjadi alat di tangan-Mu, menyatakan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya izin ya pakai masker, lagi kurang enak badan. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu ayat favorit banyak orang adalah Pengkhotbah 3 ayat 11. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Biasanya kita pakai ayat ini untuk menghibur sesama kita. Kalau lagi bergumul, lagi susah gitu ya. Nggak apa-apa, sabar aja. Akan indah pada waktunya. Tapi ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah yang kita sudah baca, kita sudah sampai Pengkhotbah 5 hari ini. Di Pengkhotbah 3 waktu itu kita sudah bahas bahwa ayat ini punya kepanjangannya, ada lanjutannya. Ayat ini bilang, saya bacakan Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Lanjutannya di ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi di Pengkhotbah 3, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya itu dalam konteks kedaulatan Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah dengan seizin atau berdasarkan rencana Allah. Dan Allah menyatakan ini dalam hati kita supaya kita takut akan Tuhan. Di bawah kolong langit ini, ketetapan Allah tidak dapat diganggu gugat. Supaya kita takut akan Dia. Nah, seolah-olah kita belum kita sebagai pembaca belum mengerti betapa pentingnya kita takut akan Tuhan. Di Pengkhotbah 5, penulis Pengkhotbah menyatakan kembali di ayat 1 dikatakan demikian. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Pengkhotbah kembali mengingatkan kepada kita siapa kita dan siapa Allah. Di mana Allah hidup, di mana Allah tinggal dan di mana kita tinggal. Allah ada di surga, kita ada di bumi. Dia kudus, kita najis. Dia kuat, kita lemah. Dia kekal, kita fana. Karena Dia benar dan kita salahnya gak kehitung. Allah yang besar itu dan kita yang kecil ini. Kalau kita sadar akan hal ini dan kita takut akan Tuhan, sudah selayaknya kita menggunakan kata-kata kita, menggunakan lidah kita dengan berhati-hati. Dikatakan di ayat 1, biarlah perkataanmu sedikit. Bapak Ibu Saudara sekalian, topik menjaga lidah merupakan tema yang umum dalam kitab-kitab seperti ini. Kitab Amsal misalnya, dikatakan bahwa masalah yang disebabkan oleh perkataan orang bodoh dapat dihindari kalau dia berdiam diri. Diam membuat bahkan orang bodoh tampak bijak. Kalau kita baca Pengkhotbah 3 ayat 7 dikatakan ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berbicara. Kemudian di ayat 2 dikatakan demikian. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Apa maksud perbandingan ini? Mimpi di dunia kuno dianggap sebagai pesan dewa bagi orang yang mengalaminya. Dan perlu diperhatikan karena bisa jadi mimpi itu mengandung makna, mengandung pesan yang hendak disampaikan. Supaya yang mengalami mimpi itu berhati-hati, berwaspada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi bisa diartikan di ayat 2 ini seperti mimpi disertai banyak kekhawatiran, karena ada peringatan orang yang mengalami mimpi itu kekhawatiran. Demikian juga percakapan bodoh dikarenakan banyak perkataan
Jadi jangan seperti orang bodoh. Bahasa Ibraninya kesilim. Jangan jadi orang bodoh. Maksudnya di sini bukan merujuk kepada orang yang kurang cerdas, tetapi orang yang menolak pengetahuan, orang yang enggan belajar tentang Allah. Jangan jadi orang seperti itu. Allah tidak senang kepada orang yang bernazar kepada Allah lalu menunda-nunda menepatinya. Konteksnya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang terbiasa tidak mengekang lidahnya, termasuk dalam konteks orang-orang Israel, orang-orang percaya, akan mudah sekali membuat pernyataan-pernyataan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, saya akan bayar ini. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan jawab doa saya berjanji saya akan kasih ini ke Tuhan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada berbagai macam motif orang mengungkapkan hal itu. Pertama, mungkin dipikir dia bisa sogok Tuhan. Dia bilang, ini kesalehan saya Tuhan, saya berjanji melakukan hal ini. Semoga Tuhan melihat kesalehan saya dan Tuhan mengabulkan doa saya, pengharapan saya. Atau bisa juga dia ingin kelihatan baik di depan sesamanya, kelihatan saleh. Oleh karena itu orang-orang seperti ini asal saja ngomong. Dan begitu nazarnya atau janjinya kepada Allah diwujudkan oleh Allah, dia kelimpungan. Kenapa? Karena korban bakaran tidak murah harganya. Dan di ayat 5 dikatakan, akhirnya dia bilang di depan utusan Allah, maaf saya kilaf. Maaf saya enggak bermaksud ngomong itu waktu itu. Di ayat 5 dikatakan, ketahuilah bahwa mulut yang demikian akan membawa engkau ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin jarang bernazar bagi Tuhan. Kita jarang bikin janji bagi Tuhan. Mungkin kita gak akrab dengan kata nazar ini, sebagaimana orang-orang di perjanjian lama. Tapi bagaimana dengan ucapan-ucapan yang kosong? Ucapan-ucapan yang kita katakan, tapi gak ada artinya sebenarnya. Gak ada beneficialnya, manfaatnya. Relevansi bagian ini 1-5 bisa kita perluas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sadari siapa kita manusia dan siapa Allah, hakim yang adil, yang akan menghakimi segala sesuatunya, segala yang kita perkatakan termasuk di dalamnya. Bukankah kita harus betul-betul menjaga perkataan kita? Bagaimana kita menggunakan lidah sebagai seorang yang sadar akan keberadaan Allah? Beberapa orang suka serampangan bicaranya. Ketika pernyataan diucapkan ternyata menyakiti, terus buru-buru dikoreksi, bilang, aduh maksudnya bukan begitu, maksudnya bukan begitu. Gosip gampang disebar, janji gampang dibuat, kemudian dibatalkan. Alasannya, mungkin gak nyaman menepati janjinya, gak jadi ya. Dan alhasil relasi kita terdampak. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam awal-awal perjalanan iman saya, ayat pertama yang terpatri di benak saya adalah dari Matius 12 ayat 36. Dikatakan dalam Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ini berarti kata-kata yang kita punya dampaknya bukan hanya sekarang, dampaknya bukan hanya seminggu, dampaknya punya gema sampai kekekalan. Kata-kata yang sia-sia yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi takutlah akan Allah. Pengkhotbah 3 ayat 14 bilang, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini bagian pertama Bapak Ibu Saudara sekalian dari Pengkhotbah 5. Pengkhotbah membahas tentang bagaimana kita harus bertanggung jawab dalam kata-kata kita. Setelah dari topik kata-kata, dia masuk ke topik tentang kekayaan. Dia tentang topik keserakahan, kekayaan, pencarian uang, pencarian harta, keserakahan.
Pengkhotbah dalam 5 ayat 7 sampai 6 ayat 9 mengamati natur manusia yang gampang sekali indulge, berfoya-foya kurang lebih, menikmati keserakahan, mengejar segala sesuatu yang dia pikir harta bisa memuaskan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, slide berikutnya boleh ditampilkan. Bagian yang kedua ini, pasal 5 ayat 7 sampai 6 ayat 9, menggunakan struktur kiastik. Saya pernah bilang struktur kiastik itu cara orang zaman dulu untuk membuat suatu penegasan atau emphasis, penekanan dalam kalimatnya. Karena zaman dulu belum ada bullet point, belum ada bold atau italic begitu ya. Ini cara orang zaman dulu menyampaikan pesan intinya. Jadi seperti yang kita lihat, inti pesannya ada di 5 ayat 19. Dan kita akan lihat di situ, dijepit dengan pernyataan yang sama di pasal 5, 6, pasal 5, pasal 6, pasal 5, pasal 6. Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mulai dari ayat 7. Dikatakan di sini, kalau engkau melihat dalam suatu daerah yang miskin, dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran. Topik tentang menikmati hidup dimulai dengan pengamatan pengkhotbah tentang orang-orang yang tidak bisa menikmati kekayaan. Ada orang-orang miskin yang karena keadilan diputar balik, karena orang miskin mereka ditindas. Ada orang-orang yang tidak bisa menikmati kekayaan. Ini pengamatan pengkhotbah. Dan kalau itu kamu lihat, kata dia, jangan heran. Kenapa begitu? Karena memang kita hidup di dunia yang kotor. Sistemnya sudah terjalin erat lewat manuver politik. Di ayat 7 dikatakan, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Jadi strukturnya, kalau kita pakai contohnya korupsi, strukturnya udah masif, udah terjalin begitu erat. Lagi-lagi kita diingatkan pengkhotbah 1 ayat 15, yang bengkok tidak bisa diluruskan. Kalau lihat ke Indonesia misalnya, ada yang bilang butuh lebih dari 1 generasi untuk menyingkirkan budaya KKN. Karena strukturnya udah rusak banget. Pejabat yang satu, pejabat yang lain bekerja sama, saling mengawasi. Keadilan ditekan, keadilan diperkosa, dan orang-orang miskin ditindas. Lalu gimana ya? Apa dihapuskan saja pemerintahan yang ada? Enggak mungkin. Ambil contoh dari masyarakat yang ada di pengkhotbah 5, masyarakat agraria, pertanian kuno. Bayangkan kalau masyarakat ini enggak punya batas tanah, tidak ada hak properti yang jelas, sumber dan sumber daya tidak ada regulasi. Enggak ada yang pelihara fasilitas umum, irigasi misalnya, yang dipakai bersama-sama. Enggak ada tenaga keamanan yang melindungi kalau ada serangan dari luar. Cepat atau lambat, masyarakat itu pasti akan runtuh. Karena tidak ada peraturannya. Jadi, ayat 8 mengatakan, suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Atau dengan kata lain, government may be evil, but it is to some extent a necessary evil. Jawabannya bukan meniadakan pemerintahan. Karena ketika pemerintahan tidak ada, yang terjadi adalah chaos. Jadi gimana dong? Gimana dong menolong orang yang miskin itu? Orang-orang yang tidak bisa menikmati ini. Menikmati kekayaan. Solusinya uang. Mungkin begitu pemikiran pembaca. Dan itu yang ditangkap oleh pengkhotbah. Kamu pikir dengan banyak uang semua masalah selesai. Orang tidak akan korupsi lagi. Keadilan tidak diputar balik lagi. Orang-orang miskin tidak ditindas lagi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kalau kita ingat pembahasan di pengkhotbah 1. Dikatakan 1 ayat 8, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Dan itu termasuk uang, itu termasuk harta. Mata ini tidak puas melihat, telinga ini tidak puas mendengar. Seberapa banyak pun harta uang yang kamu punya, mata dan telinga ini tidak akan puas. Atau 4 ayat 8, ada orang sendirian, ia tidak punya anak laki-laki, saudara laki-laki, tapi ia tidak henti-hentinya berlelah-lelah. Mata pun tidak puas dengan kekayaan.
Dia nggak punya orang untuk dibagikan segala jerih payahnya, tapi dia terus aja karena dia nggak merasa puas. Matanya tidak henti-henti berlelah-lelah untuk mengejar kekayaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Sebaliknya ayat 10-11. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Ayat ini Bapak Ibu, ayat 10 bisa dilihat dari dua sisi. Bisa dilihat dari sisi orang yang jadi benalu, orang yang jadi parasit, yang nempel ke teman-temannya atau orang-orang yang punya duit. Atau dari sisi orang yang punya uang, mereka berpikir zaman sekarang butuh modal sebab uang yang menghasilkan uang. Saya perlu treat orang, saya harus lobby orang karena uang menghasilkan uang. Jadi benar apa kata pengkhotbah di sini? Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Lihat doang. Coba bandingkan dengan orang miskin yang tadi, yang ditindas oleh tuan tanah, oleh juragan, oleh masternya. Kata pengkhotbah di ayat 11, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun makan banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Karena dia terus memikirkan bagaimana agar hartanya tidak dihabiskan oleh orang lain. Jadi balik lagi Bapak Ibu. Kita pikir orang miskin itu sengsara, ditindas, ditekan, enakan orang kaya. Tapi orang kaya juga enakan orang miskin katanya. Tidurnya lebih nyenyak. Makannya banyak, makannya dikit, pokoknya tidurnya lebih nyenyak. Daripada orang kaya tapi mikirin duitnya terus, biar gak habis. Menurut psikolog Harvard Daniel Gilbert, ekonom dan psikolog telah menghabiskan puluhan tahun untuk mempelajari hubungan antara kekayaan dan kebahagiaan. Ini psikolog dari Harvard. Dan secara umum menyimpulkan bahwa kekayaan memang bisa memberikan kebahagiaan ketika mengangkat manusia dari kemiskinan ke kelas menengah. Tapi dari kelas menengah ke selebihnya, kekayaan tidak menambah apa-apa. Kaitan antara kekayaan dan kebahagiaan. Enggak, kamu salah pengkhotbah. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kita sering dengar itu ya. Yakin segalanya butuh uang. Kita baca lagi lanjut ya ayat 12 dan 13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Kata pengkhotbah, yakin segalanya butuh uang? Yang aku lihat justru ada orang-orang yang ngumpulin harta dan hartanya itu jadi kecelakaan buat dia. Apa yang terjadi? Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Mungkin karena sakit, mungkin karena ditipu, mungkin karena gagal panen. Kekayaannya itu jadi celaka buat dirinya sendiri. Dan akhirnya ia tidak dapat menikmatinya. Makin sedih lagi karena kalau di pasal 4 ayat 8 dibilang ada orang nih yang kerja habis-habisan tapi nggak punya anak laki-laki, nggak punya saudara, nggak tahu mau dibagi kemana, dia kerja aja terus. Jadi buat apa harta kekayaannya? Kalau di bagian ini dia sudah mengumpulkan tapi karena kecelakaan akhirnya buat anaknya sendiri pun nggak ada lagi sisanya. Di ayat 13. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada satu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperoleh dari jerih payahnya suatu pun yang dibawa dalam tangannya. Segalanya butuh uang, mungkin perlu pikir-pikir lagi. Lanjut ya, ayat 15-16. Ini pun kemalangan yang menyedihkan, kata pengkhotbah. Yang menyedihkan Bapak Ibu bukan karena orang tadi mati miskin. Tapi dalam seumur hidupnya dia invest waktu, dia invest emosi, dia invest segala sesuatu untuk meraih sesuatu yang sebenarnya rapuh, yang tidak bisa kasih jaminan kelepasan
dari siklus pengulangan yang ada di dunia ini. Siklus yang disampaikan di Pengkhotbah 1. Mau harta sebanyak apapun, kita akan tetap hidup dalam siklus matahari naik turun. Sungai ngalir terus ke laut tapi gak penuh-penuh. Sebagaimana ia datang, demikian ia akan pergi. Sebagaimana kita datang, telanjang gak bawa apa-apa. Demikian juga kita akan pergi. Kita gak bawa apa-apa. Sekeras apapun usaha kita. Malah, menarik ini di ayat 16. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan. Mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Jika seorang bekerja di ladang dari matahari terbit sampai terbenam, dia makan sarapan waktu gelap. Dia makan dinernya waktu gelap juga. Saya pernah ngobrol dengan satu insinyur, dia kerja di Darwin. Dia bilang waktu dia masih kerja, waktu itu ngobrol udah gak kerja lagi. Waktu dia masih kerja di Darwin, dia bilang dia gak pernah lihat matahari. Dia berangkat pagi waktu masih matahari belum ada. Dia pulang ketika matahari sudah tidak ada. Dan hampir tidak ada istirahat. Tidak ada libur maksudnya. Sebulan itu kehitung berapa hari doang dia libur. Dan itu dijelaskan di sini. Malahan sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Teman ini saya ketemu di sekolah Alkitab, akhirnya dia ambil sekolah Alkitab. Jadi apa dong yang baik? Apa dong yang tepat? Ayat 17. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat. Kata tepat, iapeh, itu juga dipakai di 3 ayat 11 tadi. Yang indah pada waktunya. Jadi apa yang baik? Apa yang indah pada waktunya? Di tengah segala kesuraman hidup yang bagaikan uap ini, ada kebaikan relatif yang bisa dinikmati. Ketika ayat 17, orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bagiannya. Pengkhotbah sadar bahwa Allah berdaulat dan mengatur segala sesuatunya. Tapi kita juga diberi pilihan bagaimana menjalani hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan prinsip yang dikasih ada 2. Yang pertama, hal-hal baik adalah karunia Allah. Baiklah kita menyadari hal itu. Dan yang kedua, nikmati pemberian itu sekarang. Nikmati kalau kita masih bisa menikmatinya. Keluarga, makanan, tempat tinggal, hobi. Nikmati itu semua sekarang. Jangan dikejar seolah-olah hal itu bisa memuaskan kita. Kalau Tuhan kasih kesempatan untuk kita menikmati, nikmatilah. Itu yang baik, itu yang tepat, itu yang indah pada waktunya. Lanjut ya Bapak Ibu, itu tadi ayat 19. Orang-orang yang demikian, yang sadar bahwa semua yang dia miliki dapat dari Tuhan. Orang-orang yang sadar bahwa kalau dia bisa menikmati saat ini, kemampuan menikmati itu datang dari Tuhan. Ayat 19 mengatakan, tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan ia sibuk dengan kesenangan hatinya. Orang-orang yang seperti ini bukan orang-orang yang hidup kayak foya-foya maksudnya di sini. Tetapi orang-orang yang menikmati dengan sungguh, menyadari bahwa ia dikasih oleh Tuhan dan menikmati kesenangan hatinya, dikontraskan dengan orang yang tadi hidup dalam kegelapan. Yang buruk, masuk lagi ke ayat 6 ayat 1 dan 2. Yang buruk adalah ketika seseorang dikaruniai oleh Allah sehingga ia tidak kurang suatu apapun yang diinginkannya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. 6 ayat 1 dan 2. Tapi orang lain yang nikmatin. Dia punya segala sesuatu, tapi dia gak bisa nikmatin apa yang dia punya. Dan akhirnya orang lain yang menikmati hasil jerih payahnya. Ini pun kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Dikasih contoh ayat 3, 6 ayat 3. Semisal seorang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang. Di era PL jadi mirip sama orang-orang zaman dulu ya, banyak anak banyak rezeki gitu ya. Jadi umpamanya hiperbola banget. Dia punya 100 anak dan umurnya panjang. Tiap kali ulang tahun kan, semoga panjang umur. Kurang apa? Anak banyak, umur panjang begitu ya. Tapi ternyata di tengah kondisi seperti itu,
Hatinya nggak puas. Dia tidak bisa menikmati anak yang banyak. Dia tidak bisa menikmati umurnya yang panjang. Untuk apa? Sebaliknya fokusnya di ayat 3 malah bahkan tidak mendapat penguburan. Anaknya banyak, umurnya panjang, tapi mati tidak bisa dikubur dengan layak. Sesuatu yang penting buat orang zaman itu. Tidak mendapat martabat, harkat, kesopanan ketika dia mati. Gak ada anak yang cukup peduli untuk ngurus dia. Buat apa? Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Orang-orang yang demikian katanya, mendingan anak gugur itu anak yang dilahirkan tapi sudah mati gitu ya. Anak gugur jauh lebih baik daripada orang-orang yang punya hidup lebih lama. Anaknya banyak tapi tidak bisa menikmati apapun. Karena anak yang gugur datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan. Dan namanya ditutupi kegelapan. Orang-orang seperti ini tidak mengalami penderitaan. Lebih baik kata pengkhotbah anak-anak yang seperti ini. Anak yang terlahir mati daripada orang-orang yang tadi punya semuanya tapi tidak bisa menikmati apapun yang dia miliki. Ada kata-kata bijak dari China bilang manusia itu membingungkan karena ia mengorbankan kesehatan demi memperoleh uang. Lalu ia menghabiskan uangnya untuk memulihkan kesehatannya. Dan ia begitu khawatir akan masa depan sampai-sampai tidak dapat menikmati saat ini. Hasilnya orang seperti itu tidak hidup baik di saat ini maupun di masa depan. Ia hidup seolah-olah ia tidak akan mati dan akhirnya mati tanpa benar-benar pernah hidup. Sedih banget kan? Sementara hikmat, kekayaan, dan tahu berperilaku sangat baik bisa memberikan perlindungan dari kejahatan akibat keserakahan orang lain. Itu semua tidak bisa menjamin bahwa kita tidak akan jadi korban penindasan atau ketidakadilan. Ayat 8 dan 9. Jadi balik lagi ke awal tadi, orang miskin yang ditindas karena ketidakadilan, karena pejabat yang korup. Apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Bisa dijawab, tidak ada. Semuanya itu usaha menjaring angin. Di ranjang kematian, tidak ada seorang pun yang berkata, ini penulis senator Amerika Serikat, dia bilang tidak ada seorang pun di ranjang kematian berkata seandainya saya menghabiskan waktu lebih banyak dengan bisnis saya. Gak ada. Ketika sudah di ranjang kematian, sudah hampir mati, yang disesalkan adalah mungkin quality time dengan keluarga kurang. Mungkin kita kurang memperhatikan keluarga kita. Sesuatu yang jauh lebih meaningful daripada harta, project, atau apapun itu. Senator Amerika Serikat ini mengundurkan diri dari jabatannya tahun 1984 untuk melakukan pengobatan kanker dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka bekerja keras untuk dapat ini, untuk dapat itu. Tapi akhirnya hanya menemukan kekecewaan. Kita gak usah di situ karena pengkhotbah sudah ajarin kita. Jawabannya bukan punya mobil lebih bagus, bukan punya rumah lebih besar, bukan punya deposito lebih banyak. Walaupun seneng, kalau punya ya bagus. Tapi bukan di situ Bapak Ibu. Jawabannya adalah menikmatinya. Dan kemampuan untuk menikmati itu datangnya dari Tuhan. Begitulah pesan pengkhotbah dalam ayat-ayat ini. Di balik kerja keras yang tidak ada habisnya, mungkin ada orang yang mikir, kalau saya kerja habis-habisan, nanti saya dapat hasil yang sepadan. Kesuksesan akan bertahan. Kemakmuran membuat seseorang tidak akan terkalahkan. Tapi hidup gak demikian. Hidup gak selalu hitam putih. Keserakahan mengumpulkan apapun yang kita pikir bisa jadi jaminan, tidak mengabaikan kompleksitas hidup. Memang tidak ada yang bisa kasih jaminan buat kita.
Tapi bagi kita yang takut akan Tuhan, yang tahu bahwa kita di bumi dan Allah di surga, yang beriman bahwa hari-hari kita itu ditetapkan oleh Allah di dalam tangan Allah yang berdaulat. Buat orang-orang ini, buat orang-orang seperti kita yang percaya hal ini, kebenaran ini memberikan kelegaan. Karena kita tahu jaminan kita bukan dari apa yang kita punya, jaminan kita dari Tuhan yang ada di atas. Biarlah ayat-ayat ini Bapak Ibu mengingatkan kita lagi. Allah berdaulat atas hidup kita, dan bagian kita adalah kalau kita bisa, kalau kita punya, nikmati, syukuri, bagikan kepada sesama. Karena makna hidup ada di situ. Bukan dengan mengumpulkannya, tapi dengan menikmatinya berdasarkan karunia yang Tuhan kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami kembali supaya kami punya perspektif yang benar tentang hidup. Bagaimana kami harus melihat kekayaan, bagaimana kami harus melihat diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak kalau kami punya semua yang kami punya saat ini. Keluarga, harta, hobi yang bisa kami nikmati, teman-teman, persekutuan di gereja, kebersamaan. Terima kasih untuk semuanya ini. Kami mau terus mengucap syukur dalam hidup kami. Dan yang terutama, yang terbesar, kami mengucap syukur karena kami kenal Engkau, Allah sumber segala hikmat, Allah yang menyatakan kebenaran lewat Yesus Kristus. Biarlah kami boleh hidup terus bersyukur, terus mengingat Engkau, terus membagikan karunia yang sudah kami terima kepada sesama kami. Dan biarlah kami boleh punya hidup yang penuh, hidup yang bermakna, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.